Menurut gue ya, ini salah satu cerita paling seru yang berasal dari Jepang. Jujur ya, ini bukan cerita horor, nggak ada serem-seremnya, jadi aman lah buat ditonton rame-rame. Walaupun begitu, kasus ini merupakan salah satu kasus yang paling menakjubkan, karena ada nih satu orang Jepang yang kabur dari penjara. Kaburnya itu nggak sekali, nggak dua kali, tapi sampai 4 kali. Bisa dibilang ya, ini orang berbahaya banget. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain notifikasinya, lalu sebarkan video-video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Untuk memulai kisah dari orang yang kabur dari penjara sebanyak 4 kali ini, gue mulai dulu dari awal banget ya. Jadi di Jepang sana ada seorang pria yang bernama Yoshie Shiratori. Yoshie ini lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1970, lebih tepatnya di kota Aomori, Jepang. Waktu kecil dia dibesarkan di keluarga yang bisa dibilang berantakan. Setelah ayahnya meninggal, entah alasan apa ya, ibunya Yoshie ini meninggalkan Yoshie pada saat masih berusia 2 tahun. Mau nggak mau, Yoshie ini dioper-oper ke sana keluarganya, kayak diasuh berganti-gantian gitu. Karena bukan diasuh sama orang tua sendiri, Yoshie ini sering banget mengalami kekerasan. Biasanya orang yang mengasuh Yoshie itu agak kasar, tidak sepenuhnya sayang, dan gak bener lah pokoknya. Ketika Yoshie beranjak dewasa, dia bakal jatuh di sebuah toko tahu dan juga sempat menjadi seorang nelayan. Waktu itu dia bahkan pernah menangkap kepiting sampai ke perairan Rusia. Setelah kembali ke Jepang, dia sempat beralih profesi. Waktu itu dikabarkan Yoshie sempat menekuni sebagai bandar judi untuk mencari nafkah. Namanya juga perjudian ya, pastinya dia sering bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Ya udah deh, dia mulai ikutan tuh bergabung dengan beberapa anggota geng preman. Seperti yang lo tahu ya, geng preman kebanyakannya itu aktivitasnya adalah melakukan tindakan kriminal seperti maling, jambret, pencurian, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, Yoshie nggak begitu nyaman menjadi geng preman karena hati nuraninya ini bilang kalau ini tuh salah. Tapi namanya juga kebutuhan hidup ya, mau nggak mau dia ikutin lah jadi geng preman ini. Sampai pada suatu hari, Yoshie dan geng premannya itu ditangkap polisi atas dasar tuduhan pembunuhan. Nah, pas diinterogasi, Yoshie kekeh kalau dia tidak terlibat aksi pembunuhan ini. Aksi ini dilakukan oleh anggota geng lainnya. Walaupun begitu, anggota geng lainnya semuanya pada kekeh bersaksi bahwa Yoshie lah yang telah melakukan aksi pembunuhan. Karena kalah suara ya, mau nggak mau Yoshie dijadikan kambing hitam oleh gengnya atas kasus pembunuhan yang tidak dia lakukan. Pada akhirnya, Yoshie mendekam di penjara untuk yang pertama kalinya. Pada tahun 1936, Yoshie udah mulai mendekam nih di penjara. Nahasnya adalah setiap malam Yoshie disiksa, dipukulin, ditendang, dan selalu aja disakitin oleh sipir penjara. Kadang juga dia sempat gak dikasih makan untuk beberapa hari, dibiarkan kelaparan begitu aja. Sementara itu, di luar sana, jaksa yang sedang memproses pengadilannya Yoshie ini sedang membuat tuntutan hukuman mati untuk Yoshie. Bisa dibilang ya, Yoshie ini nasibnya sial banget karena kalau stay di penjara, dia tiap pagi tuh dibangunin, dipukulin, dan disiksa. Dan kalau dia selamat dari siksaan penjara, ujung-ujungnya malah dia bakalan mendapatkan hukuman mati. Mau nggak mau, Yoshie berpikiran untuk mencari jawaban lain. Pada saat itu, Yoshie mulai merencanakan tuh rencana untuk kabur dari penjara. Selama 2 bulan selanjutnya, Yoshie mempelajari nih sistem yang ada di penjara ini. Selain itu juga, dia mempersiapkan segala hal untuk kabur dari penjara. Lalu pada suatu hari sekitaran jam 5.45 pagi, pas sipir penjara baru aja berganti shift nih, mereka berpatroli dari sel ke sel penjara lainnya. Pas mereka melihat ke selnya Yoshie, mereka melihat tuh kalau badannya Yoshie ini lagi kayak selimutan dan tiduran di kasur. Sipir penjara kayak manggilin Yoshie, pengen ngebangunin dia kayak, "Woi, bangun lo, udah waktunya nih untuk dipukulin lagi, hahaha." Namun pada saat itu nggak ada reaksi dari Yoshie, kayak nggak ada gerakan sama sekali. Merasa dicuekin ya, sipir penjara buka selnya Yoshie, dan pas sipir membuka selimutnya Yoshie, isinya adalah bantal. Ternyata ya, Yoshie ini udah kabur. Bahkan baru aja kabur sekitaran 15 menit yang lalu. Jadi pada hari yang sama, 15 menit sebelum sipir datang memeriksa selnya Yoshie, sekitaran jam setengah 6 pagi, Yoshie ini udah siap-siap untuk kabur dari penjara. Pada momen itu, dia mengeluarkan sebuah kawat logam yang dia ambil dari sekitaran penjara. Dengan menggunakan kawat logam ini, dia membuka tuh kunci dari pintu selnya. Kebetulan Yoshie kan sebelum di penjara, dia bergaulnya dengan geng preman.
Geng preman ini aktivitasnya kan jadi maling. Jadinya Yoshie punya nih skill untuk mengoprek dan membuka kunci pintu sel. Begitu pintu selnya udah terbuka, dia langsung mencari jalan untuk keluar dari penjara. Dia oprek-oprek tuh segala kunci pintu yang ada di hadapannya. Pada hari itu, Yoshie hanya punya waktu sekitaran 15 menit untuk kabur dari penjara. Kebetulan di jeda waktu 15 menit ini lagi ada pergantian shift sipir penjara. Jadinya penjagaannya tuh nggak begitu ketat. Pas lagi kabur ini, Yoshie melihat ada jendela gitu di atap yang retak yang kayaknya bisa dibuka nih. Ya udah deh, Yoshie manjat dinding dan kabur dari penjara. Sayangnya, 3 hari kemudian Yoshie berhasil ditangkap lagi. Kali ini dia ditangkap karena ketahuan mencuri persediaan makanan di sebuah rumah sakit yang agak jauh dari penjara pertamanya. Mau nggak mau untuk kali ini Yoshie balik lagi dimasukin ke penjara yang sama. Pada saat itu Yoshie tanpa diadakan pengadilan ya langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama beberapa tahun ke depan, Yoshie ya mendekam di penjara. Lalu pada tahun 1942, dia ditransfer tuh ke penjara yang ada di kota Aomori ke penjara yang ada di Akita, Jepang. Pada saat kedua kalinya dia dimasukkan ke penjara ya, kali ini dia mendapatkan pengalaman yang lebih buruk dari sebelumnya. Sipir penjara mulai lebih sadis nih mukulin Yoshie karena mereka pada kesal dengan Yoshie yang tadi tuh berhasil kabur. Selain itu, tangannya Yoshie ini selalu dalam keadaan terborgol. Sipir penjara juga melakukan kerja paksa ke Yoshie dan tidak diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Jatah makanan Yoshie juga dikurangin supaya fisiknya itu selalu dalam kondisi yang lemah. Selain itu juga, dia sering tuh dimasukin ke solitary confinement tanpa alasan yang jelas. Sedikit info ya, solitary confinement atau apa ya bahasa Indonesianya, gue kurang tahu ya. Tapi yang jelas solitary confinement itu adalah penjara tipe isolasi lah. Nah, ini adalah model penjara yang bentukannya itu kayak ruangan dengan luas sekitaran 1x1 atau 2x2 meter yang tanpa ada jendelanya. Jadi sekelilingnya itu beneran tembok doang. Biasanya penjara tipe isolasi ini adalah hukuman tambahan bagi narapidana yang sekiranya memberontak. Penjara tipe isolasi ini di beberapa negara sampai sekarang pun itu menuai kontroversi karena bisa merusak kejiwaan siapapun yang ada di dalamnya. Nah, Yoshie sering dimasukkan ke dalam isolasi tanpa alasan yang jelas. Jadi sipirnya kayak iseng aja tuh masukin Yoshie dengan harapan mentalnya Yoshie itu hancur. Jadinya nggak ada keinginan untuk kabur lagi. Nah, sedikit gambaran ya, ruang isolasi yang ditempatin oleh Yoshie itu modelnya sekitaran 1x1 meter, tembok semua dengan langit-langit yang tinggi, dan di ujung langit-langit itu ada semacam jendela. Dari jendela ini terkadang ada cahaya matahari atau angin yang berhembus masuk. Di dalam ruangan isolasi ini nggak ada benda apapun sama sekali ya, nggak ada kasur dan juga nggak ada tempat buat buang air. Kalau sekiranya Yoshie ingin pergi ke kamar mandi nih, dia mesti nunggu jatah untuk dikasih kesempatan untuk mandi atau buang air. Jatahnya juga nggak setiap hari, palingnya 3 hari sekali lah Yoshie dikasih kesempatan untuk ke kamar mandi. Lebih parahnya lagi adalah pada saat itu Jepang dilanda musim dingin dan di ruang isolasinya ini itu juga ikutan menjadi dingin. So sedikit kesimpulan ya, pada saat penjara yang kedua ini, Yoshie ini fisiknya dan mentalnya dibuat hancur lebur. Di setiap saat itu diborgol, setiap hari dipukulin, kerja paksa, nggak dikasih makan, kedinginan, dan dikurung di dalam ruang isolasi. Yoshie tiap malam yang dingin itu ya selalu melihat ke arah jendela itunya yang ada di atas tuh di ruangan isolasinya, kayak merenung, kayak gue bisa nggak ya keluar dari sini, atau gue mesti terima aja hukuman gue. Nah, walaupun kesialan Yoshie ini bertubi-tubi ya, ada satu hal yang menarik perhatiannya Yoshie. Jadi ada satu ketua sipir penjara gitu yang bernama Kobayashi. Nah, dari seluruh sipir yang ada di sana, cuman Kobayashi doang yang nggak ikutan menyiksa Yoshie. Jadi setiap Yoshie disiksa, Kobayashi ini cuman kayak ngeliatin aja. Pas itu Yoshie notice kalau Kobayashi ini melihat dengan pandangan yang iba, kayak kasihan gitu kepada Yoshie. Dari sinilah Yoshie menaruh respect kepada Kobayashi. Sampai pada tanggal 15 Juni tahun 1942, pada malam itu badai besar melanda kawasan kota Akita. Nah, pada saat sipir penjara lagi ngecek ruangan isolasi penjaranya Yoshie, sipir penjara ini itu kaget. Ternyata Yoshie tidak ditemukan di dalam ruangan isolasinya. Sipir penjara ini buka tuh pintu penjara dan dia notice bahwa pintunya itu masih dikunci. Dia pada saat itu berkesimpulan bahwa kalau Yoshie itu tidak kabur dengan mengoprek pintu penjara. Begitu sipir penjara masuk ke dalam ruang isolasi, dia sempat melihat tuh ruangan isolasinya ini, dan yang dia temukan itu cuman borgolnya Yoshie aja. Pas lagi melihat begini ya, sipirnya itu melihat ke atas dan ternyata jendela yang ada di ujung langit-langit penjara ini
itu udah nggak ada. Yoshie ternyata kabur dari jendela yang ada di ujung langit ruangan isolasi. Ternyata ya pas tiap malam dia di dalam ruang isolasi, dia itu merenung sambil juga merencanakan aksi dia untuk kabur dari penjara. Pada waktu itu Yoshie sempat mendapatkan kawat besi lagi nih yang dia temukan di sekitaran penjara. Ada kecurigaan kalau kawat besinya ini dikasih sama ketua sipir penjara, si Bapak Kobayashi, cuman nggak bisa dikonfirm. Nah, dengan kawat besi ini Yoshie lagi-lagi mengoprek tuh kunci borgolnya. Pas borgolnya udah lepas, dia ngecek dan ngelirik keluar ruangan isolasi, dan di sana emang banyak tuh sipir penjara yang lagi standby berjaga. Yoshie berpikiran, percuma aja nih kalau gua oprek pintu penjara ini, yang ada langsung ketahuan nih. Yoshie lalu cek sekelilingnya dan dia notice kalau di ujung langit yang tinggi itu ada jendela. Yoshie lalu nemplok di dinding dan memanjat dong dinding penjara isolasinya. Begitu udah sampai di atas ya, dia coba nih buka jendelanya, dan sesuai dugaannya jendelanya ini tuh dibaut gitu, jadinya nggak mudah lepas. Nah, kata kuncinya adalah nggak mudah lepas, yang artinya bisa aja nih bautnya ini lepas, tapi ya nggak mudah. Ya udah deh, hari demi hari, malam demi malam, Yoshie lepas borgolnya, lalu naik ke atas menuju jendela, dan dia coba tuh gerak-gerakin frame-nya dari jendelanya. Begitu sekiranya udah nggak aman, Yoshie turun lagi ke bawah dan pakai lagi borgolnya. Nantinya pas sipir nengokin ke Yoshie, dia bakalan bertingkah kayak nggak ada apa-apa. Begitu terus setiap hari dan setiap malam, sampai akhirnya frame di jendelanya ini lepas. Jendelanya udah bisa kebuka nih, cuman Yoshie belum mau keluar, dia mesti nunggu waktu yang tepat. Lalu pas lagi ada badai besar di luar, Yoshie memanjat lagi tembok ruangan isolasi ya, membuka jendelanya dan kabur. Sengaja ya Yoshie memilih kabur ketika pas lagi ada badai besar, karena dengan suara dari badai besarnya ini itu bisa menutupin suara langkah kakinya Yoshie ketika kabur dari penjara. Kali ini untuk yang kedua kalinya Yoshie kabur dari penjara. Lalu pada suatu malam, persisnya pada tanggal 18 September tahun 1942, pintu rumah dari ketua sipir penjara, si Bapak Kobayashi ini diketok. Begitu Kobayashi membuka pintu rumahnya, dia terkejut dong. Ternyata yang ada di depan rumahnya adalah Yoshie. Kobayashi melihat kalau Yoshie ini kurus, lusuh, dan gak ada semangat hidupnya. Dirasa Yoshie bukanlah ancaman untuk Kobayashi, disuruhlah masuk nih si Yoshie ke dalam rumahnya Kobayashi. Pada malam itu ya mereka ngobrol dan curhat gitu. Yoshie curhat bahwa sebenarnya dia nggak masalah kalau di penjara seumur hidup pun nggak apa deh, asalkan sipir penjaranya ini sopan lah, jangan mukulin lah, jangan nyiksa saya lah, ya janganlah pak. Yoshie bilang kalau keinginan dia itu untuk kabur itu ya muncul karena si sipir penjaranya itu selalu aja tidak berperi kemanusiaan. Yoshie juga cerita kalau dia masuk penjara itu ya gara-gara difitnah oleh geng premannya. Yoshie lalu meminta Kobayashi untuk bekerja sama nih. Yoshie yakin kalau Kobayashi ini adalah sipir yang baik karena selama ini ya dia nggak pernah mencelakakan Yoshie. Yoshie ingin kalau sistem yang ada di penjara itu direformasi, kayak tolong dong napi-napi di penjara tuh dimanusiakan kembali. Sambil juga Yoshie meminta bantuan hukum untuk membela dirinya bahwasannya kalau dia itu adalah korban fitnah. Nah, Yoshie mintanya nih agak banyak nih ya. Kobayashi ini diam dan berpikir dulu. Gak lama kemudian Yoshie izin tuh untuk ke toilet untuk membersihkan dirinya. Tahu-taunya pas dia udah selesai mandi, dari depan rumahnya Kobayashi ini muncul para polisi dan juga sipir penjara. Ternyata walaupun Kobayashi ini seakan-akan diem-diem baik, dia juga diem-diem cepu. Beberapa hari setelah itu pengadilan menambahkan kembali hukumannya Yoshie. Yoshie ini udah gak begitu peduli ya dengan hukumannya, karena ya dia sedih aja. Ternyata orang yang dia percayai, orang yang dia kira itu baik, ini malah cepuin dia. Pada detik itu ya dia yakin bahwa nggak ada lagi nih orang yang sekiranya bisa dia percaya. Pada saat yang ketiga kalinya ini, Yoshie dipenjara di sebuah penjara yang tidak pernah ada narapidana yang bisa kabur. Penjaranya ini terletak di Pulau Hokkaido dan bernama Penjara Abashiri. Penjara Abashiri ini terletak di sebelah paling utara Jepang, di mana setiap harinya itu udah dingin banget, dan kalau musim dingin melanda, saljunya itu semakin numpuk. Dengan begitu, kalaupun ada orang yang kabur dari penjara, ya palingan dia mati kedinginan. Nah, pada saat penjara yang ketiga ini, reputasinya Yoshie ini di kalangan sipir penjara itu udah cukup terkenal. Secara dia adalah orang yang udah 3 kali kabur dari penjara. Karena reputasinya ini juga, Yoshie ditempatkan di sebuah sel khusus. Sebagai gambaran ya, bentukannya sel Yoshie ini kayak kamar gitu yang ada jendelanya di bagian atas tembok. Di jendelanya, frame dan jerujinya ini terbuat dari besi. Jadinya kalaupun
digoyangin itu nggak bakalan lepas. Di pintunya juga ada jendela kecil yang frame dan jerujinya itu terbuat dari besi. Lalu borgolnya Yoshie ini juga bukan sembarang borgol. Borgolnya kali ini terbuat dari besi murni gitu yang beratnya mencapai 20 kg. Sekarang nggak cuma tangannya doang, tapi juga kakinya diborgol. Protokol penjagaannya juga lebih ketat. Yoshie cuma punya jatah untuk ke kamar mandi tuh kayak seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu kayak ada tukang pandai besi gitu yang bakalan ngebukain borgolnya Yoshie. Tukang besinya ini itu selama 2 jam itu bakalan berusaha tuh membuka borgolnya Yoshie. Begitu udah kebuka, Yoshie dengan penjagaan yang ketat ya dipersilakan untuk mandi atau bersih-bersih. Durasi mandinya juga dibatasi, cuman 10 menit doang. Begitu udah 10 menit, Yoshie langsung dibawa lagi ke sel penjaranya, dipasangin lagi tuh borgolnya sama ahli besi selama 2 jam. Lalu ditinggalkan kedinginan sendirian di dalam selnya. Belum selesai cuy. Jatah makanannya Yoshie ini juga dikurangin. Dia kayak dikasih makan berupa nasi, sedikit lauk, sama sop miso. Jatah makanannya kali ini datangnya juga nggak menentu. Dan pas makan pun, borgolnya Yoshie yang ada di tangan dan kaki ini juga nggak dilepas. Mau nggak mau, Yoshie kayak makannya tuh kayak merangkak gitu. Kayak anjing lagi makan. Belum lagi siksaan rutin yang mesti dia alami setiap harinya, kayak digebukin, dipukulin, disiksa lah pokoknya sama sipir penjara yang ada di sana. Nah, pas dipukulin itu, Yoshie sempat ngelawan. Cuman ya mohon maaf, tangannya dia kan diborgol. Jadi nggak banyak perlawanan yang bisa dia lakukan. Walaupun begitu, pada saat sesi pemukulan dia, Yoshie sempat bersumpah kepada sipir-sipir penjara bahwa dia pasti akan melarikan diri dari penjara ini. Sipir penjara yang mendengar sumpah serapahnya dari Yoshie ini kayak ketawa dong, kayak remeh gitu. Karena ya kita realistis aja deh, keamanan di penjara ini tuh udah ketat banget. Kaki dan tangan lo diborgol dengan beban 20 kg. Dan di luar sana itu dingin banget. Kalaupun lo keluar, ya kemungkinan besar lo bakalan mati kedinginan. Cobain aja. Walaupun begitu, itu semua tidak mematikan semangat Yoshie untuk kabur dari penjara untuk yang ketiga kalinya. Lalu pada tanggal 26 Agustus tahun 1944, pada saat malam hari di mana musim semi mulai datang dan hujan geberincik di luar penjara, seorang sipir ini mendengar kayak ada suara langkah kaki dari atas penjara. Pas mendengar suara ini, sipir penjara jadi deg-degan dong. Dia langsung lari menuju selnya Yoshie dan bener aja, Yoshie telah kabur dari penjara untuk yang ketiga kalinya. Ternyata 6 bulan sebelum hari itu ya, Yoshie udah menjalankan rencananya untuk kabur dari penjara. Jadi setiap kali sipir penjara ini mengirimkan makanan ke selnya Yoshie, dia bakalan makan dan sisain sup misonya. Nantinya sup misonya ini dia semprotin gitu pakai mulut ya ke baut yang ada di borgol dan juga frame yang ada di jendela penjara. Tujuannya dia melakukan hal ini adalah sup miso itu ternyata memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Kandungan garam itu bisa ngebuat besi menjadi berkarat. Besi yang udah berkarat itu kan menjadi agak lemah. Nah, selama 6 bulan itu ya dengan penuh kesabaran, Yoshie berusaha membuat karat di baut yang ada di borgolnya dan juga baut yang ada di frame jendela. Kalau tukang besi datang ya untuk memeriksa borgolnya Yoshie, dia bakalan umpetin tuh karatnya, sehingga tukang besinya ini pun nggak tahu bagaimana kekuatan atau kondisi dari borgolnya Yoshie. Begitu baut di borgolnya udah karatan, dia buka tuh borgolnya, lalu dia buka lagi baut yang ada di frame jendela. Yoshie pada momen itu sadar kalau jendelanya ini terlalu kecil nih buat dia. Tidak mudah nih untuk Yoshie keluar dari jendela. Nah, kata kuncinya lagi-lagi adalah tidak mudah. Kalau tidak mudah berarti bisa dong ya diusahakan. Kebetulan pada saat Yoshie masih menjadi anggota geng preman, dia sempat tuh baku hantam dengan geng lain di mana bahunya itu menjadi dislokasi, menjadi nggak bener posisi tulangnya. Karena hal ini Yoshie mendislokasi lagi tuh bahunya dan nyempil keluar dari jendela penjara yang sempit. Begitu dia udah keluar, dia balikin lagi nih bahunya ke posisi normal. Dia terus berjalan dan memanjat atap dari gedung penjara dan sampailah dia di sebuah jendela yang jendelanya itu adalah jendela menuju keluar penjara. Dia pun manjat, buka jendelanya dan lagi Yoshie kabur dari penjara untuk yang ketiga kalinya. Nah, sementara itu ya, kabar mengenai Yoshie yang kabur dari penjara ini udah menyebar tuh ke seluruh sipir. Namun, tidak ada sipir yang memburu kembali Yoshie. Mereka kayak pede aja gitu, palingan Yoshie mati karena kedinginan, atau mati dimakan beruang, atau hewan buas lainnya lah. Secara di sekeliling penjara ini, itu juga ada hutan. Di satu sisi juga, pada tahun tersebut ya, pada tahun 1944, Jepang itu lagi berpartisipasi di dalam Perang Dunia Kedua. Jadinya ya, fokus mereka terhadap Yoshie ini terbagi. Ya udah deh, Yoshie dibiarkan kabur
begitu aja. Padahal ya pada kenyataannya Yoshie selama 2 tahun kemudian itu hidup di goa bekas tambang yang ada di pegunungan Hokkaido. Dia memakan hidup dengan cara memakan dedaunan dan juga belajar memancing di sebuah sungai. Selama 2 tahun itu dia bersembunyi tuh di goa itu. Sampai pada suatu hari di bulan Agustus tahun 1945, Yoshie memutuskan untuk keluar dari goa untuk pindah tempat persembunyian. Pada saat lagi berjalan ya, dia melihat banyak banget baliho, poster atau kertas lembaran gitu yang bertuliskan bahasa Inggris. Di sekelilingnya dia juga terkadang melihat beberapa orang Amerika Serikat berseragam militer itu kayak berlalu lalang. Pas Yoshie cari-cari info, ternyata seperti yang kita tahu ya, pada bulan Agustus tahun 1945, Jepang itu kalah Perang Dunia II oleh Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu juga, pada bulan tersebut bom nuklir dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu ya dia berpikiran, oh, Jepang kalah perang dunia nih. Pasti perhatian polisi dan militer juga lagi fokus nih ke Amerika Serikat. Aman kali ya kalau gua nengok anak dan istri gua. Bisa kali ya? Ya udah deh, Yoshie ini berjalan dari kota Hokkaido menuju Sapporo selama 50 hari. Nah, pada saat perjalanan, Yoshie ini kelaparan. Pas itu dia melihat ada sebuah ladang tomat di hadapannya. Karena kelaparannya, Yoshie masuk ladang tomat itu dan mengambil 3 buah tomat. Pas lagi mengambil, tahu-tahu petani pemilik ladang tomat ini memergoki Yoshie. Yoshie menjelaskan kalau dia kelaparan dan hanya meminta 3 buah tomat aja, Pak. Namun, petani tomatnya ini nggak terima dan main hakim sendiri. Petani tomatnya ini langsung menyerang Yoshie menggunakan pisaunya. Yoshie membela diri dong dan terjadilah perkelahian. Gak disangkanya adalah petaninya ini ketusuk pisaunya sendiri dan pada akhirnya meninggal dunia. Nah, peristiwa ini disaksikan tuh sama petani yang lain. Petani yang lain ini mengira kalau Yoshie lah yang membunuh. Dia langsung kabur dan menghubungi pihak berwajib. Singkat cerita ya, Yoshie ditangkap lagi dan dipenjara lagi dan lagi untuk yang keempat kalinya. Lalu pada tahun 1947, Yoshie dimasukkan ke dalam penjara dan dipaksa menunggu untuk hukumannya, yaitu hukuman mati. Yoshie kali ini dikurung di sebuah penjara yang ada di kota Sapporo, Jepang. Kali ini sel penjaranya Yoshie itu dibuat khusus untuk Yoshie. Sebagai gambaran, bentukan selnya itu mirip seperti penjara yang ada di Hokkaido. Bentukannya seperti kamar biasa, tapi jendela yang ada di dinding dan juga jendela yang ada di pintunya penjaranya itu dibuat lebih kecil. Lalu framenya itu dibuat dari besi yang anti karat. Selama 24 jam juga, selnya Yoshie ini dimonitor. Jadinya para sipir penjara itu nggak akan lepas pandangannya dari Yoshie. Bedanya adalah Yoshie kali ini tidak diborgol. Tangan dan kakinya dibiarkan bebas begitu aja karena sipir penjara ini yakin banget ya, percaya diri banget dengan sel anti kaburnya. Makanan yang diberikan kepada Yoshie juga semakin jarang nih diberikan. Kalaupun Yoshie dikasih jatah makanan, makanannya itu nggak boleh ada bumbu apapun. Jadi rasanya juga hambar. Pas masuk ke dalam sel penjara kali ini ya, Yoshie kayak pasrah aja karena udah hampir nggak ada harapan nih untuk kabur. Yoshie juga pas di penjara keempat kalinya ini usianya juga udah mulai menua. Dia merasa kalau staminanya itu udah mulai berkurang dan udah capek lah ya kabur terus. Beberapa kali saat sipir penjara menengok ke selnya Yoshie, para sipir itu melihat kalau Yoshie itu kayak lagi bengong gitu melihat ke arah jendela dengan tatapan yang hampa dan juga putus asa. Dia kayak merenung, berharap, tapi juga putus asa, tapi juga kepengen bebas lagi. Tapi ya gimana caranya? Kalau sekiranya udah bosan melihat ke arah jendela, Yoshie itu bakalan meringkuk ke kasurnya dan tertidur. Kalaupun ada sipir yang memanggil dia dari luar sel pas Yoshie lagi tidur, itu Yoshie kayak bakalan nengok doang, terus ekspresinya tuh kayak males dan juga hopeless. Sipir penjara bahkan pernah tuh memancing Yoshie dengan cara mengasih jatah makanan. Kadang Yoshie bakal makan, tapi lebih seringnya Yoshie sendiri yang menolak makanannya. Bisa dibilang pada saat Yoshie di penjara yang keempat kali ini ya, selnya dibuat khusus banget sampai-sampai semangat hidupnya Yoshie ini hancur dan kesempatan untuk kaburnya itu sangat-sangat tidak mudah. Nah, kata kuncinya lagi-lagi adalah sangat-sangat tidak mudah. Yang artinya memang tidak mudah tapi masih ada kesempatan walaupun itu kecil sekali untuk kabur. Lalu pada suatu hari sipir melihat kalau Yoshie ini kayak lagi tiduran terus nih. Dia kayak nggak bangun-bangun gitu dari kasurnya. Tiduran aja terus. Ini kayak orang yang nggak semangat hidup nih. Dirasa kesel ya, sipir itu kayak menggedor-gedor pintu penjaranya Yoshie. Yoshie itu masih belum bangun juga nih. Bahkan nggak ada gerakan sama sekali dari kasurnya Yoshie. Sipirnya ini curiga. Dia masuk tuh ke dalam selnya Yoshie dan pas dia buka selimutnya Yoshie, ternyata Yoshie itu udah nggak ada. Untuk yang keempat kalinya, Yoshie telah kabur dari penjara.
lagi, dan lagi. Ternyata ya, ketika Yoshie sedang bengong melihat ke arah jendela, itu sebenarnya itu adalah pengalihan isu. Sipir yang melihat Yoshie lagi bengong nengok ke arah jendela dengan tatapan yang hopeless itu berpikir bahwa, oh, Yoshie bakalan kabur nih dari jendela. Secara juga kemarin-kemarin udah 2 kali Yoshie kabur melalui jendela. Cuman ya sipirnya ini pede aja. Secara jendelanya kali ini dibuat kuat dan kecil. Gak mungkin lah Yoshie kabur lewat jendela. Sipirnya ini emang bener. Yoshie itu gak akan mampu kabur dari jendela. Dan emang gak ada rencana sih untuk kabur dari jendela. Cuman dia kayak acting aja. Kayak mengalihkan perhatiannya. Kayak udahlah nengok aja lah, bengong aja lah ke arah jendela. Kali ini rencana kaburnya Yoshie adalah melarikan diri dari bawah tanah. Ternyata ya walaupun jendela dan pintunya ini beneran kuat, lantai yang ada di dalam selnya Yoshie ini bisa dibilang rapuh men, karena terbuat dari papan kayu. Nah, setiap kali Yoshie tertidur, lagi selimutan gitu ya, Yoshie diam-diam kayak mengeruk papan kayunya itu sampai jebol. Begitu udah jebol, dia bakalan ketemu tuh sama tanah. Dia keruk lagi tanah ini, terus sampai lubangnya membesar. Sisa-sisaan tanahnya itu, dia secara hati-hati gitu ya, dia tumpukin di kasur, dibentuk seolah-olah kayak dia lagi tiduran. Beberapa sisaan tanahnya lagi, dia padetin tuh di celah-celah fondasi atau lantai kayunya. Jadi lapisan lantai di selnya Yoshie ini adalah kayu, ruangan kosong atau celah gitu setinggi 20 cm, lalu tanah. Nah, tanahnya itu kayak dia amburin di celah-celah setinggi 20 cm ini. Selama berhari-hari, dia gali lubang di tanah ini sambil juga berpura-pura tidur dan absen muka lah ke sipir penjara. Pada saat momen yang tepat, begitu terowongan tanah ini berujung ke kebebasan, Yoshie kabur dari penjara untuk yang keempat kalinya. Lalu pada tahun 1948, 1 tahun setelah dia kabur dari penjara, dia lagi duduk aja nih, ngelamun di kursi di sebuah taman yang ada di kota Sapporo. Pas lagi santai-santai melamun gini ya, tiba-tiba aja ada polisi yang duduk di samping dia. Polisinya kali ini, gua nggak tahu namanya siapa, random gitu ya. Nah, untuk kepentingan cerita, kita sebut saja polisi ini dengan sebutan Fulan. Pas Fulan duduk di samping Yoshie langsung deg-degan karena bisa jadi Fulan ini datang untuk menangkap kembali Yoshie. Kalau Yoshie langsung pergi atau kabur, Fulan bisa aja curiga nih. Mau nggak mau, Yoshie cari aman dulu. Dia tetap tenang ya, duduk aja tuh bareng dengan Fulan. Namun ternyata ya Fulan ini dengan ramah menyapa Yoshie. Yoshie ini notice kalau Fulan yang duduk di sampingnya ini kayaknya nggak sadar atau nggak kenal nih dengan Yoshie, si narapidana yang kabur dari penjara sebanyak 4 kali. Fulan waktu itu kayak basa-basi lah ngajak ngobrol Yoshie. Yoshie yang sebenarnya gak nyaman ini membalas basa-basinya itu kayak seadanya aja lah. Pas Yoshie mau beranjak pergi, Fulan tiba-tiba ngeluarin sesuatu. Waktu itu Fulan ngeluarin sebungkus rokok dan mulai sebat dulu tuh. Gak lama Fulan ini nawarin rokok ke Yoshie. Sekedar info ya, rokok di tahun 1948 di Jepang itu termasuk salah satu barang yang sangat mewah. Bisa dibilang orang yang merokok di tahun tersebut ya adalah orang yang tajir ataupun powerful. Yoshie ini agak tercengang nih ketika ditawarin rokok secara cuma-cuma oleh Fulan. Ya udah deh, Yoshie ambil sebatang dan mulai dah sebat-sebat santai dengan Fulan. Pas ini Yoshie terharu karena baru kali ini ada polisi yang baik banget ke dia. Selama ini polisi atau sipir penjara yang Yoshie temui itu selalu aja kasar dan tidak berperi kemanusiaan kepada Yoshie. Baru kali ini dia ketemu Fulan, polisi yang baik, ramah, dan respect kepada Yoshie. Sampai-sampai dia tuh kayak nawarin rokok ke Yoshie. Pas lagi sebat-sebat santai ini ya, tergerak tuh hatinya Yoshie. Pada saat itu Yoshie bilang ke Fulan kalau Yoshie sebenarnya adalah narapidana yang kabur dari penjara sebanyak 4 kali. Fulan itu langsung ngeh tuh kayak, karena Yoshie ini adalah bisa dibilang terkenal lah sebagai buronannya polisi. Nah, Yoshie waktu itu minta ke Fulan kayak dengerin dulu gue cerita. Yoshie juga bilang kalau sekiranya cerita gue udah selesai, lo boleh menangkap gue dan gue akan menyerahkan diri gue dengan baik-baik. Ya udah deh, dengan sebat-sebat santai ya, Yoshie menceritakan seluruh pengalaman hidupnya ke Fulan. Begitu udah selesai, tanpa ada perlawanan apapun, Yoshie menyerahkan dirinya kepada Fulan untuk ditangkap kembali. Pada saat ditangkap ini ya, kasusnya Yoshie ini ditinjau dan diadili kembali. Hasilnya adalah Yoshie terbukti tidak bersalah atas pembunuhan terhadap petani tomat. Yoshie terbukti pada saat itu sedang membela diri dan petani tomatnya ini nggak sengaja tertusuk pisaunya sendiri sampai meninggal. Selain itu juga tuduhan pembunuhan yang disangkakan oleh anggota preman terhadap dirinya yang ada di awal cerita itu juga dicabut. Hukuman matinya Yoshie juga dicabut dan diganti menjadi hukuman penjara selama 20 tahun plus syarat karena
berbagai macam upaya dia untuk kabur dari penjara. Syaratnya ini adalah sekiranya Yoshie berjanji untuk tidak kabur lagi atau menyakiti sipir selama 20 tahun, maka diadakan lagi nih pengadilan untuk Yoshie. Pada saat ini ya, Yoshie aju banding lah. Dia rela kok di penjara, asal sipir penjaranya memperlakukan tahanannya dengan berperi kemanusiaan. Ya udah deh, aju banding ini terima dan Yoshie akhirnya dipenjara di kota Tokyo, Jepang, di mana sipirnya tuh lebih manusiawi. Karena hal ini juga, Yoshie nggak ada keinginan untuk kabur dan menaruh respect kepada sipir penjara. Lalu pada tahun 1961, setelah 14 tahun penjara, Yoshie kembali diadili dan pada akhirnya dibebaskan dari penjara karena berkelakuan baik. Yoshie pun kembali ke kota Aomori, ke kota di mana anak dan istrinya tinggal. Sayangnya adalah pas Yoshie pulang nih, istrinya itu sudah meninggal, jadinya dia cuma ketemu sama anaknya aja. Yoshie pun hidup dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Lalu pada tahun 1979, Yoshie terkena serangan jantung dan pada usia ke-71, dia meninggal dunia. Saat ini cerita mengenai Yoshie ini terkenal banget di Jepang, apalagi untuk kalangan kepolisian atau sipir penjara. Sampai-sampai Yoshie ini diabadikan dalam bentuk patung manusia yang lagi memanjat ke atap penjara di sebuah museum yang ada di kota Abashiri. So, itu adalah cerita tentang orang yang kabur dari penjara sampai 4 kali. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership dari Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue menceritakan 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.